Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Coba Gen Z pada ngumpul sini ya. Karena di video kali ini gue mau ngebahas tentang PHK lagi nih ya. Kemarin gue udah bahas ya tentang banyaknya Gen Z yang dipecat. Dan gue juga udah bahas apa aja penyebabnya, yang videonya bisa kalian tonton di channel ini. Karena fenomena PHK ini terjadi bukan tanpa alasan ya. Gue yakin banyak juga mungkin yang gak setuju atau bahkan gak relate sama apa yang terjadi. Atau dengan kata lain ya mungkin kalian gak terdampak lah gitu ya. Atau yang gak kena PHK gitu, kalian aman-aman aja. Tapi tetap gue mau share ya beberapa tips buat kalian ya, supaya bisa jadi pegawai yang akan selalu dipertahankan oleh perusahaan dan gak jadi top list kalau misalkan perusahaan lagi pengen melakukan penghematan atau perampingan sehingga mau gak mau harus mencat karyawan. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang pertama. Mengembangkan skill atau keterampilan secara berkelanjutan adalah investasi jangka panjang untuk karir kita ya. Dan skill yang relevan dengan industri saat ini akan membuat karyawan itu lebih berharga bagi perusahaan dan lebih sulit untuk digantikan. Ada beberapa metode sebenarnya ya. Yang pertama, ikut kursus online. Oke, ini mungkin kelihatannya klise, tapi somehow kursus online itu sangat-sangat bisa membantu kita untuk mempertajam skill yang kita punya ya. Karena sekarang kan banyak banget platform yang menawarkan kursus berkualitas dalam berbagai bidang ya, seperti teknologi atau marketing atau keuangan, bahkan beberapa kursus terkait analytics gitu kan kalau soal sosial media. Platform seperti Coursera, Udemy, terus juga LinkedIn Learning ya, ini memberikan akses ke kursus yang dapat menambah skill teknis maupun soft skill, dan ini rata-rata banyak yang gratis juga loh. Yang kedua, ambil sertifikasi yang relevan, karena sertifikasi ini sebenarnya dapat meningkatkan kredibilitas ya, dan juga membedakan seseorang dari karyawan yang lain. Sertifikasi di bidang teknologi misalnya, atau di bidang project management, atau misalnya keuangan ya, atau finance, ini seringkali akan jadi hal yang sangat berharga ya, dan sangat dihargai juga oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, pelajari soft skill seperti komunikasi dan leadership ya. Mungkin komunikasi ini public speaking kali ya. Karena nggak bisa dipungkiri, selain skill teknis ya, kemampuan berkomunikasi yang efektif, kemudian juga public speaking dan kepemimpinan atau leadership menjadi nilai tambah dalam dunia kerja. Soft skill seperti ini akan membantu seseorang mampu bekerja dalam tim dan juga bisa menyampaikan ide dengan jelas, dan juga bisa mengelola konflik ya, atau memanage konflik, dan masih banyak lagi gunanya gitu ya. Dan biasanya perusahaan akan sangat mengapresiasi para karyawan yang public speakingnya bagus, yang leadershipnya bagus, yang komunikasinya bagus, meskipun mungkin ya skill teknisnya itu ya biasa aja gitu. Oke, ini tambahan aja menurut gua buat kalian para Gen Z atau siapapun lah, ini nggak harus Gen Z ya, yang aktif untuk terus meningkatkan skill dan juga expertise kalian. Ini pastinya akan terhindar dari berbagai hal-hal yang buruk dan pastinya siap untuk selalu menghadapi perubahan yang terjadi di dunia kerja ya. Ketika perusahaan melihat bahwa karyawan ini terus berinisiatif untuk belajar dan berkembang, mereka cenderung melihatnya sebagai aset dalam jangka panjang ya, bukan hanya sebagai seorang karyawan yang kerjanya di situ-situ aja. Kemauan untuk belajar yang tinggi juga menunjukkan komitmen untuk beradaptasi dengan berbagai kebutuhan perusahaan. Karena networking profesional adalah aset yang dapat membantu kalian sebagai Gen Z untuk menemukan peluang, kemudian juga mendapatkan dukungan, dan juga mengembangkan skill dari berbagai mentor atau rekan kerja yang lebih berpengalaman. Ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama, bisa kalian mulai aktif di komunitas profesional ya, dengan bergabung dalam komunitas atau organisasi profesi yang memungkinkan seseorang untuk memperluas networking, belajar dari pengalaman orang lain, dan juga bisa mengakses informasi terbaru dalam industri ya. Kemudian juga jalin hubungan baik dengan rekan kerja, karena membangun hubungan yang baik di tempat kerja dapat membantu meningkatkan suasana kerja dan mendukung pencapaian tugas setiap harinya. Rekan kerja yang baik juga bisa menjadi pendukung atau referensi yang penting jika diperlukan di masa depan. Dan pastinya kalau kalian menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja, maka kalian akan mendapatkan trust dari mereka ya. Jadi kalian itu adalah orang yang terpercaya gitu, sehingga ya kapanpun mereka ada terjadi sesuatu, misalnya yang ngebutuh orang yang kayak kalian, ya mungkin kalian akan jadi top of mind yang akan diingat oleh mereka. Kemudian ini tips spesifik aja dari gua, ikutin mentor yang berpengalaman. Karena mentor yang berpengalaman dapat memberikan panduan atau at least pandangan ya tentang pengembangan karir, dan juga membantu kalian sebagai Gen Z untuk mengambil keputusan karir yang bijak. Karena sejujurnya gua pun punya banyak mentor ya, gua sering diskusi sama mereka, dan keberadaan mentor ini tadi ya fungsinya ya untuk memberikan panduan dan juga memberikan pandangan terhadap masalah apapun yang sedang kalian hadapin, terutama masalah karir lah biasanya ya. Jadi intinya menurut
menurut gua memiliki networking yang luas, kemudian juga berhubungan baik di tempat kerja, itu akan memberikan competitive advantage buat diri kalian. Networking yang kuat bisa membantu kalian para Gen Z ya untuk mendapatkan informasi penting dan juga meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan peluang-peluang baru. Sekali itu, kalau kalian ngebangun semua, nanti kan dampaknya adalah reputasi positif, di mana reputasi positif ini akan membuat perusahaan itu lebih mempertimbangkan si orang-orang ini ya, yang reputasinya positif, sebagai karyawan yang memiliki value tinggi, sehingga ya nggak akan dipecat gitu. Dan kalaupun ada pemecatan atau ada penghematan gitu ya kalian nggak menjadi top list lah. Jadi sebenarnya gini kalau soal value ya, kalian tuh harus menunjukkan bahwa seorang karyawan itu tidak hanya sekedar menjalankan tugas, tapi juga berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan. Dan pastinya orang yang seperti ini akan memperkuat posisinya di dalam perusahaan itu ya, atau di dalam organisasi itu. Ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama, kalian harus dokumentasikan pencapaian kerja. Mencatat pencapaian kerja itu sebenarnya dapat membantu kalian untuk mengevaluasi kinerja kalian, terutama jika perusahaan sedang ingin mempertimbangkan PHK. Pencapaian atau achievement ini bisa berupa target yang berhasil dicapai, atau project yang selesai gitu ya, atau inisiatif-inisiatif yang mungkin berhasil dijalankan di perusahaan itu gitu. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini sedang kerja, segera dokumentasikan berbagai hal-hal yang kalian sudah kerjakan, karena itu penting untuk menjaga aset-aset yang sudah kalian kerjakan bagi perusahaan, dan itu akan bisa dinilai oleh perusahaan sebagai hal yang sangat penting buat perusahaan. Kemudian selanjutnya kalian bisa ambil inisiatif dalam project ya. Jadi karyawan yang proaktif dan siap memimpin untuk membantu dalam project itu akan menunjukkan bahwa kalian itu memiliki komitmen dan keinginan untuk membuat perusahaan berkembang. Dan cara yang selanjutnya adalah kalian harus menjadi orang yang memberikan solusi, bukan sekedar mengerjakan tugas. Seseorang yang berpikir kritis dan menawarkan solusi untuk permasalahan yang dihadapi perusahaan lebih dihargai pastinya ya, daripada mereka yang hanya menyelesaikan tugas gitu, hanya ya disuruhnya apa dikerjain gitu. Zaman sekarang udah nggak bisa kayak gitulah. Untuk bisa bersaing, untuk bisa kuat dalam posisi kita di dunia kerja, kita harus selalu terus mampu untuk memberikan solusi-solusi jika terjadi masalah. Ya intinya kalau soal value ini, kalian harus menunjukkan value ke perusahaan melalui inisiatif dan juga pencapaian nyata, dan memberi kesan bahwa kalian sebagai Gen Z adalah aset bagi organisasi, bukan hanya karyawan biasa. Hal-hal seperti ini pasti akan memperkuat posisi kalian dalam perusahaan ya, dan mengurangi resiko terkena PHK, karena perusahaan cenderung mempertahankan karyawan yang dinilai memiliki kontribusi signifikan. Jadi kalau kalian udah nonton video ini, kalian cek apakah kalian sudah berkontribusi secara signifikan di perusahaan. Kalau belum, segera cari atau segera lakukan setinggi-tingginya atau sebanyak-banyaknya atau semaksimal-maksimalnya gitu. Sebenarnya memahami industri dan kondisi pasar serta situasi bisnis perusahaan adalah strategi yang lumayan penting ya untuk dapat bertahan di dunia kerja, terutama dalam situasi ekonomi yang seperti saat ini ya. Ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama, ikuti selalu perkembangan industri ya. Setiap industri memiliki tren dan perubahan yang harus diikuti supaya tetap relevan. Memahami tren ini membantu karyawan untuk menyesuaikan keterampilan atau skill dan juga pengetahuan yang dibutuhkan. Gua ambil contoh, misalnya kalian adalah seorang digital marketing atau seorang video editor. Kalau digital marketing berarti kalian harus selalu mengupdate berbagai informasi terkait sosial media, apakah algoritmanya atau analytics-nya, atau cara kita upload konten seperti apa, konten-konten seperti apa yang masih relevan, yang lagi viral, kayak gitu-gitu. Dan kalau soal advertisement-nya, bagaimana caranya supaya ini bisa conversion-nya bagus dan lain-lain. Jadi kurang lebih di bidang yang kalian kuasain lah. Kalau misalnya kalian video editor, mungkin carilah berbagai editing style yang baru, sound atau sound effect ya biasanya yang baru-baru, transition kayak gitu-gitu. Kemudian selanjutnya kalian juga harus mengerti soal goals dari perusahaan tempat kalian kerja. Paham akan tujuan dan visi perusahaan membuat seorang karyawan dapat mengarahkan usahanya dengan lebih tepat ya. Ketika karyawan bisa menyelaraskan pekerjaan dengan tujuan perusahaan, maka kontribusi mereka akan lebih dilihat dan dihargai ya. Jadi kurang lebih kan ya harus benar-benar paham tentang perusahaan tempat kalian kerja ini sebenarnya tujuannya dia mau ngapain sih gitu. Kan kalau kita udah tahu tujuannya, kita kan jadi enak ngejalaninnya gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah sesuaikan ekspektasi dengan realita pasar. Ini kalau soal Gen Z ini sangat-sangat penting nih untuk ini ya. Seorang Gen Z yang fleksibel dalam hal ekspektasi gaji dan juga benefit, terutama dalam masa-masa sulit ya seperti ini ya, ini akan pasti lebih mudah untuk diterima dan dipertahankan oleh perusahaan ya. Menurunkan ekspektasi jika diperlukan adalah bentuk adaptasi yang memperlihatkan bahwa kalian sebagai seorang Gen Z ini mengerti kondisi perusahaan. Jadi maksudnya adalah kalau kalian mungkin menginginkan gaji yang gede di awal, kalian coba harus turunin dulu ekspektasinya dan
dan lihat dulu perusahaannya. Kalian coba berkarir dulu dari bawah, bangun relasi, bangun ilmunya, bangun expertise-nya, perbanyak pengalamannya. Jadi yang tadi gue bilang itu akan memberikan satu added value atau nilai tambah buat kalian ya. Jadi ya kalian akan di-hire atau ya kalian akan dipertahankan terus gitu oleh perusahaan. Intinya pemahaman yang mendalam tentang industri dan bisnis ya akan membantu kalian para Gen Z untuk bersikap lebih fleksibel dan juga responsif terhadap perubahan. Fleksibilitas ini dapat membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang akan datang, sekaligus juga meningkatkan peluang kalian untuk dipertahankan oleh perusahaan. Jadi intinya sebagai kesimpulan dari gua, buat kalian ya para Gen Z yang mungkin saat ini sedang bekerja, kalian tonton video ini kemudian kalian mendapatkan sesuatu dan kalian mau berubah, that's good. Tapi menurut gua, berubah itu bukan soal berubahnya, tapi konsistensi pada saat kalian memutuskan untuk berubah. Berubah itu kan bisa macam-macam ya. Bisa kalian meningkatkan something atau juga membuang atau mengurangi hal-hal yang jelek gitu ya. Jadi intinya apapun yang kalian putuskan setelah nonton video ini mungkin ya, kalian harus benar-benar konsisten untuk menjalankannya. Ya, jadi itu ya supaya kalian nggak kena PHK nih ya. Hati-hati deh, semoga kalian nggak kena ya. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini sedang bekerja, gue doakan semoga kalian terus menjadi top performer di perusahaan kalian. Dan mungkin buat kalian yang pengen resign saat ini ya, udah lelah kerja secara langsung atau di kantor, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Karena PT Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, dan company itu ada di US dan juga ada di Europe. Di-apply sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Dan gue doakan juga kalau kalian yang mau resign gitu ya, bisa dapat kerja remote yang melalui PERT ini ya. Jadi silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.